Sekarang mau ngapain? Katanya pengen curhat, keluh kesah sama yang lagi rame dan membuat anak-anak muda sekarang itu banyak yang agak stres. Ya nggak anak muda semuanya sih. Ada sih, gue sempet baca kemarin. Sebenarnya udah cukup lama juga sebenarnya ini. Tapi masalahnya apa ya? Dikirain nggak bakal terlalu mengganggu stabilitas, asik stabilitas nggak tuh. Tapi ternyata sampai sekarang efeknya cukup gede juga nih. Kira-kira ketebak kan nih yang mau gue tanyain apa? Ya ini pasti nggak jauh-jauh dari masalah ekonomi dan yang lagi rame ini kan perjudian. Waduh, Yang nilainya bisa baca pikiran orang ini ternyata betul. udah nggak masuk akal. Nilai Nah. transaksinya udah nggak masuk akal. Ngomong-ngomong nih masalah judi online kita sekarang bahasa nih ya. Pernah nggak nyobain? Nggak hanya nyobain, dulu pernah terjun malah, tapi konvensional. Konvensional. Kalau judi online ya pernah juga itu dulu. Nah, alasannya tuh dulu nyebur kenapa? Kalau gue sendiri pribadi main gamenya suka, tapi kalau udah berurusan dengan duitnya kayaknya nggak dah. Kalau misalnya kayak main-main gamenya kayak apa namanya, main game pokernya melatih kecerdasan otak, asik. Itunya main, tapi kalau udah pakai duit gue nggak pernah. Bener-bener nggak pernah, mau yang konvensional, mau yang online pun juga nggak pernah juga. Nah ini coba sedikit ceritakan kenapa, alasan pertama dulu deh kenapa nyebur. Dulu itu sebelum corona itu masih kerja, enak, ekonomi masih baik-baik saja itu. Hidup lancar lah ya. Ya itu mendekati corona itu tahun 2020 itu. Nah 2020 itu kan Maret terdampak corona, terus ada teman yang ngejakin judi konvensional di kota saya tuh, konvensional, semacam togal tapi bukan togal. Itu mainnya di mana? Maksudnya wilayahnya di apakah masuk ke ruko atau mungkin di daerah apa? Udah itu secara masif di jalan-jalan, di pinggir jalan, di warung-warung itu ada yang jualan nomor itu. Wow. Itu bebas sekali waktu itu. Bukannya pas zamannya corona kan orang nggak boleh keluar? Kan lewat WA mas. Wede. Yang online-nya lewat WA, langsung ke tempatnya bisa. Ada dua cara berarti ya. Bisa WA, bisa langsung datang ke tempatnya, oke? Ya benar. Nah, awalnya kan berarti diajak sama teman ya kan? Temen karena nganggur, diajak temen ya udah ikut aja. Balik lagi alasannya gabut berarti ya? Ya Lebih ke gabut nggak sih? kalau gabut sih enggak gabut, lebih ke cuannya sih kan lumayan itu. Kalau sehari itu yang konvensional aja itu cuma satu regional, satu daerah itu kan sangat rame ya itu ya. Lah saya itu seperti agennya di suatu kampung gitu loh. Oh jadi agen tuh? Iya itu. Wah. Saya yang itu. Kalau ada yang beli nomor saya yang nulisin, saya kasih. Nah oke, aku mau nanya sistem kerjanya gimana sih tuh? Sistem kerjanya persentase. Semakin banyak yang beli nomor ke kamu, itu uang kamu semakin banyak juga. Gitu. Berarti makin banyak yang ikutan, ya hasilnya juga makin gede. Ya benar. Nah itu cara memasarkannya nih gimana? Kan itu berarti jatuhnya ilegal dong? Waktu itu ya ilegal, tapi buktinya bisa di pinggir jalan jualan boleh itu dulu. Ilegal tapi di pinggir jalan bisa? Bisa jualan. Udah. Itu hal yang salah satu aneh di negara ini. Disebut ilegal tapi di pinggir jalan boleh. Coba gua agak bingung untuk paham, tapi memang itu yang terjadi di kota-kota besar asing. Keamanan yang oke boleh jualan tapi jangan mencolok-mencolok banget itu kan. Biasanya suka ada uang keamanan. Uang keamanan bahasanya. Oke, bahasanya tuh uang keamanan. Berarti itu waktu itu jatuhnya jadi agen berarti. Maksudnya bisa disebut juga bandar nggak sih? Kalau bandar ya saya di pihak bandar itu, tapi bukan bandar, bukan enggak kuasa mengeluarkan hasilnya, enggak berkuasa. Berarti kan jadi salah satu kaki tangan lah ya ibaratnya. Ya.
kaki tangan ya ke anak buah begitu. Terus pemasarannya nih, marketingnya gimana sih? Kan berarti harus mencari orang yang banyak dong. Itu sebenarnya perjudian lama, Mas. Perjudian lama. Jadi nggak perlu dipasarkan, itu orang-orang udah pada tahu itu, apalagi yang bapak-bapak itu udah pada tahu itu. Itu kan dulu itu waktu zamannya Pak Harto katanya, kata teman saya itu. Ini katanya loh guys, katanya, opini ini opini. Dulu kan pernah legal itu perjudian itu di Indonesia itu namanya. Gue sempet denger ya dulu SDSP, pernah dengar enggak? Pernah denger ada. Itu seperti togelnya Indonesia itu dulu. Dan sekarang itu ada tapi per wilayah-wilayah nggak sampai skala nasional. Dipecah berarti ya, ada regionnya masing-masing berarti ya. Iya. Berarti tidak perlu dipasarkan, orang-orang masyarakat sekitar udah pada tahu berarti. Terus dari situ konvensional itu ya kembali lagi ke psikologi warganya. Kalau sosok terus. Kalau nggak mau beli juga kita itu Nggak maksa. Nggak masak. Kalau promosi nggak promosi. Kalau konvensional itu yang datang beli ya udah kasih. Biasa. Tapi beda judi online, Mas. Kalau judi online itu kan iklannya itu sangat di Facebook. Di mana-mana iklannya ya, betul. Bahkan pertama kali lihat iklan judi online itu udah lama banget. Zaman mungkin belum ada Android. Itu zaman itu nonton film bajakan itu loh. Kan ada iklan iklannya berjejer banyak, atas bawah kiri kanan itu loh. Isinya judi online doang. Dulu judi online itu harus ke warnet, Mas. Mainnya dari warnet berarti. Pasang bola itu lewat warnet. Belum ada HP Android kayak sekarang. Tahun berapa itu? Tahun 2014 lah kira-kira. Udah lama juga berarti ya. Itu baru lulus sekolah itu ke warnet, kalau sekolah ke warnet nugas. Ini lulus sekolah ke warnet judi ya. Pasang bola itu. Jangan ditiru loh ya. Jangan ditiru, ini salah satu contoh yang tidak baik, tapi dari contoh yang tidak baik bisa kita ambil hikmahnya untuk jangan ditiru berarti, jangan ditiru. Lagi pula juga sekarang warnet juga kayaknya udah jarang nggak sih? Jarang sih. Semuanya udah bisa dari HP, udah pada punya laptop pribadi atau enggak PC pribadi ya kan? Iya sih benar. Oke, berarti abis dari situ, nah berarti kan menjadi kaki tangan nih kan ya, menjadi kaki tangan, sudah pernah terjun ke dunianya, terus berarti pertanyaan selanjutnya perputaran duitnya. Ya itu sangat luar biasa, Mas. Ya soalnya kan yang baru kemarin kita dengar dari berita-berita kan udah sampai triliunan yang benar-benar yang wow. Itu duit kalau dikumpulin dibeliin kerupuk kayaknya bisa nguruk Pulau Jawa itu. Ya saya sangat sedih sebenarnya. Bisa ada kayak gitu itu berita kayak gitu saya ikut sedih. Karena saya tahu itu psikologinya orang yang kalah itu gimana, saya tahu betul ini. Saya ikut sedih. Nah, berarti kan dulu pernah terjun nih. Kenapa keluar? Atau yang pertama kenapa keluar dan bagaimana caranya untuk keluar? Ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Saya ini kalau merasa capek, setiap hari kok hidup dalam tekanan gitu, kayak kok pikirannya bundet terus itu loh, kayak mikir terus, kayak kurang tenang gitu loh. Tapi pelariannya oke, dapat duit, gampang dapat duit. Tapi kita tuh sedih, terus larinya ke hiburan malam begitu. Dan itu tidak mengobati itu. Malah besoknya tambah semakin sembuhnya kagak, kecanduannya iya malah jadi terus bolak-balik. Akhirnya kalau bahasa gua dulu nyebutnya tuh uang jin dimakan sama setan. Iya bener, ada yang uang jin dimakan sama setan, bener-bener yang berasa duitnya banyak tapi abisnya hilang aja gitu, udah sama sekali nggak ada sisanya. Iya, karena psikologi manusia itu kan merasa gampang cari duit. Jadinya pikirannya aneh-aneh. Ini duit buat apa ini? Jadi bingungnya bukan bingung gimana cari duit, tapi gimana buang duit. Bingungnya begitu.
karena bingung gimana cara ngebuangnya, akhirnya dipakai untuk hal-hal yang cenderung negatif berarti lah ya. Itu pun dia dalam hati itu nggak ada rasa puas, rasa bahagia, itu nggak ada. Kayak kosong aja, semrawut itu. Malah apa ya, jatuhnya malah Emosional jadi, gitu. Gampang marah begitu. Nah terus berarti kan alasan keluarnya karena memang tidak tenang lah ya, maksudnya gampangnya. Iya sih, yang saya rasakan kayak kok gini terus nggak enak lah. Gitu. Nah terus Mau ngapain lagi sih kan? Gitu. keluarnya gimana itu? Apakah langsung bilang sama si agen yang mau Nah, berhenti? Nah, keluarnya ini alhamdulillah itu waktu itu ada kasus yang sangat membuat Indonesia itu membuat geger ya itu. Oknum polisi jenderal itu loh. Nah itu ketangkap kan seluruh 303 diberantas itu. Nah itu ikut selesai. oh, Jadi ada momen itu berhenti semuanya sekalian ya. jujur saya enggak punya keberanian buat ninggalin uang, enggak punya sayang nih kan Kapan lagi ya di kan? mana lagi cari uang segampang ini. Ada momen pemberantasan 303 itu ini kesempatan, mungkin ini memang menurut saya ini memang waktunya saya stop gitu. Akhirnya dari situ cabut Cari pekerjaan yang halal begitu. yang halal. Oke, berarti itu kan yang sudah lewatnya nih. Sekarang coba kita bahas yang terjadi sekarang. Ya. Ya kan? Judi online, kenapa sih ini bisa marak lagi? Nah itu karena akses, Mas. Kalau saya lihat itu karena aksesnya mudah diakses. HP itu semua orang pegang HP, dari anak SD sampai kakek-kakek pegang Udah pada HP. ngerti semua ya. Buka medsos, iklan judi online. YouTube apa, streaming apa, judi online. Judi online iklannya ada di mana-mana. Nah Iya itu sih. akses itu harus di stop, dan ada ini kayak sosialisasi, konseling di sekolah-sekolah dasar, SMP, jangan judi online begitu, sosialisasi. Tapi kan biasanya nih masyarakat Indonesia tuh makin dilarang makin menjadi-jadi. Nah itu dari masalah. Dikasih tahu nih jangan judi online, makin jadi-jadi itu. Nah, iya. Biasanya suka begitu Banyak tuh. itu banyak. Rakyat OIR. Pikirannya begini, Mas. Psikologinya begini. Orang itu kan hampir semua orang itu pengennya hidup enak ya ta? Iya. Apalagi melihat IG, Facebook pada orang pamer, pada flexing itu, wah gimana saya bisa kayak dia. Pengen. Satu-satunya cara yang dia bisa judi online. Nah ini saya saling terkait ini. Karena Saling terkait. berarti cukup rumit juga ya, dari mulai masalah behavior, kebiasaan orang Indonesia yang kadang-kadang suka, bukan kadang-kadang sih maksudnya ya, opini gue pribadi memang banyak orang-orang di luar sana yang hobi banget flexing, punya barang baru pamer, Bener. beli barang baru pamer, jalan-jalan keluar pamer gitu kan. Di satu sisi masalah pamernya gue nggak jadi masalah, Ya, terserah, ya betul. barang-barang lu, duit lu yang jalan-jalan, lu yang beli, gue nggak jadi masalah. Tapi kan efek panjangnya yang seringkali orang lupa, efek ke yang nonton. Bener sih. Apakah yakin yang nontonnya itu bakal bisa menerima dengan baik? Oh, emang lagi ada dapat apa, gimana ya pembahasannya? Mungkin kalau temannya sendiri mikirnya kalau kayak, oh teman gue lagi dapat duit, alhamdulillah. Mending kalau pikiran begitu. Kalau bisa tiba-tiba berpikirannya, dia bisa, masa iya gue enggak ya kan? Itu Larinya jadi kalau nggak ke pinjol, ke judi online. Nah itu. Yang lebih parah lagi, duit pinjol dipakai judi. Banyak itu banyak itu. Duit pinjol dipakai judi. Wah, ya udah begitu sih. Iya. Kayak kagak gantung diri yang ada. Lah iya. Teman aku ada yang kayak gitu. Wah, udah hancur hidupnya, udah hancur, lari ke sana kemari, pindah-pindah. Karena dikejar-kejar sama pinjol. Iya itu merusak apa ini? Pertemanan, rusak keluarga. Dia jadi lari-lari, hidupnya pindah-pindah jadi. Pertanyaan paling simpel nih. Pertanyaan paling simpel. Berarti kan pernah pernah nyebur ke dunia perjudian ya kan. Nah,
dari sekian banyak orang yang beli, ada nggak satu orang aja yang beneran kaya dari judi online? Dari permainan judi konvensional ataupun judi online. Ada yang jadi kaya nggak? Nggak ada, Mas. Kalau player itu nggak ada yang kata menang itu nggak ada. Yang menang itu bandarnya itu. Oh, dengerin. Gitu. Gini, Orang main judi, mau konvensional, mau online pun, nggak ada yang kaya. Yang kaya bandarnya. secara ya, judi itu ya, kalau ini main jujur aja nih, ini main jujur, nggak ada settingan gitu ya. Itu persentasenya itu mengarah ke bandar. Tetap lebih gede bandar yang Ya, menang ya kan? seandainya player dikasih 40%, bandarnya 60% begitu. Itu main jujur loh. Apalagi Bener-bener bermain statistik yang paling tipis, bandar 51, player 49% pasti. Nggak mungkin bisa setengah-setengah itu nggak mungkin. Pahit-pahitnya 50,1 itu buat bandar, 49,9-nya itu buat si para pemainnya. Nggak ada yang bener-bener persentasenya udah kalah. setengah-setengah itu nggak ada. Player itu Nggak mungkin. udah Apalagi yang playernya presentasinya lebih tinggi itu nggak ada. Nggak Nggak ada. Apalagi kalau judi online itu kan jelas tidak tahu belakangnya. Maksudnya Sistem algoritmanya kita nggak tahu lah ya. tidak transparan. Yang konvensional yang bisa dilihat mata secara langsung aja Bisa diakalin. diakalin di setting. Di setting gimana yang di belakang layar. Ini cuma HP begini, belakangnya gimana? Dan orang-orang itu sebenarnya tahu berakal sehat, tahu kalau kalah, tapi kok masih aja. Itu pikirannya begini. Mungkin ada yang testimoni, wah aku menang, ini jackpot begini, max win begitu kan itu. Itu kan apa ya, kalau gue mikirnya ya salah satu dari bagian marketing biar orang-orang ikutan. Orang-orang maksudnya yang bilang gue menang dapat sekian juta atau mungkin bisa sampai ratusan juta gitu kan ya. Ya itu bagian dari marketing si judi online-nya. Orang maksudnya seumur-umur gue temen pun juga nggak ada, baca berita pun nggak ada gitu, tiba-tiba ada orang main judi online tiba-tiba langsung kaya dapat duit 10 M, nggak ada urusannya, nggak ada. Ada Mas, ada itu yang emang bener-bener dia itu menang karena ya itu, karena dia menang terus sifat manusia itu, wah gue menang nih, cerita-cerita kan. Kalau pas kalah dia diem-diem aja, nggak kalah kan, gengsi kan. Gengsi. Itu sifat buruk manusia itu begitu. Nah itu juga menjadi salah satu juga dimana yang ada orang yang menang mungkin, kalau bahasa gue mungkin bukan menang kali ya, lagi dikasih sama bandarnya. Lagi dikasih, ngajakin temen-temennya, ngajakin orang sekitar yang berharap juga bakalan bisa jadi sama kayak dia, ujung-ujungnya malah terlilit hutang. Biasanya seperti itu ya kan, entah itu minjem sama temennya atau mungkin minjem sama saudaranya. Pokoknya ujung-ujungnya yang namanya judi ujung-ujungnya jelek aja. Bener sih. Masalah sama keluarga juga udah pasti ya kan. Pasti itu. Masalah sama temen biasanya minjem duit terus kabur hilang. Banyak. Abis itu pinjol. Wah, sekarang dibikin lebih gampang buat dapetin duit. Ya kan? Pinjol itu kan bunganya juga luar biasa itu. Jadi ya itu seperti lingkaran setan itu, media sosial, perjudian, pinjol itu sudah terikat itu. Muter di situ aja udah isinya ya. Orang scroll IG, scroll Facebook, pasti kan nggak jauh dari online shop, nggak jauh dari orang flexing gitu. Iya sih. Wah ini temanku sahabat piknik ke sana, aku juga pengen ke sana. Wah ini ada barang bagus di online shop, wah pengen beli. Tapi nggak ada duit. Nah caranya? Ya kalau nggak judi online pinjol. Banyak orang yang seperti itu. Dan hati-hati, kamu harus pandai-pandai mengendalikan diri. Pandai-pandai mengendalikan dia sama pandai-pandai milih temen. Kalau bicara secara temennya toksik, buang wis. Sebenarnya sih musuh yang sebenarnya itu diri kita sendiri. Betul. Pada saat kita melihat orang lain mendapat rezeki yang lebih, apakah menjadi iri atau menjadi motivasi itu pilihan ke dirinya masing-masing, ya kan? Bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu kali bahasanya lah ya. Ngelihat teman beli HP baru atau mungkin beli mobil baru, jangan jadi iri ya mungkin memang rezekinya di situ, ya ikut bersenang, siapa tahu dipinjemin. Siapa tahu dipinjemin kan, jadi kita nggak perlu beli. Ya kan, bisa make. Tapi kan sifatnya manusia itu nggak pernah puas, Mas. Betul. Kalau nggak dipinjemin, dia nggak terima kasih. Sehingga pengennya ya punya sendiri kan begitu. Iya sih.
Ya itu balik lagi ke mindset. Iya, balik lagi ke mindset itu seperti yang meme yang kemarin sempat bertebaran, balik lagi ke mindset. Elah. Kalau orang kaya itu kan judi itu buat hiburan, buat adrenalin kan itu. Wah, judi. Kalau beda orang miskin. Orang miskin itu judi buat cari uang, padahal dia enggak punya uang. Nah, itu loh. Kalau orang kaya itu emang punya uang, jadi judi itu hiburan. Orang miskin udah enggak punya duit, pengen cari duit, malah jadi ini kesandung-sandung, malah jadi keblegong-blegong begitu kan. Belakang. Nah, itu juga patut digarisbawahi juga. Cukup keren juga pola pikirnya di mana yang orang kaya main judi dipakai buat hiburan. Iya. Seandainya dia kalah, ya udah. Dia kan bisnisnya masih jalan, besok dia dapat duit lagi. Dapat duit lagi, dipakai buat hiburan. Tinggal stop aja. Nah, kemarin udah judi ya, sekarang stop, no problem. Orang miskin punya uang 50.000 buat deposit hari ini. Besok enggak makan ya. Hamsyang. Bagus juga itu. Gue suka pola pikirnya. Orang kaya main judi pakai buat hiburan, orang miskin main judi dipakai buat nyari duit. Ini saya ini bukan mau mengiyakan soal perjudian, tapi kalau kamu mau judi paling enggak itu kamu kaya dulu lah. Ya. Kalau kamu masih miskin jangan judi lah ya. Ya enggak? Betul. Seenggaknya sudah yakin besok bisa makan baru judi. Terserah. Iya sih, maksudnya ya. Kita menyarankan untuk tidak bermain judi. Sebenarnya memang tidak, tapi kalau misalnya mau main ya itu pilihan kalian sendiri. Tadi sudah dikasih tahu juga yang namanya player itu nggak akan menang dan nggak ada sejarahnya orang bisa kaya gara-gara main judi itu nggak ada. Dapat duit oke, mungkin dapat, tapi ujung-ujungnya ya balik lagi yang tadi, duit jadi makan setan. Iya sih. Nggak ada hasil ya ujung-ujungnya. Kalau menang kita atmosfernya wah kamu ayo jajan ayo, teman-teman diajakin pada main ya. Menang nih gua nih. Waktu kalah ya diam sendiri, kalah tanggung sendiri kan begitu. Tanggung sendiri. Kalau menang mah aja. Kalau kalah ya cengah aja sendirian ya. Itu efek perjudian ke personal berarti ya. Nah, ini gua mau agak lebih ngebuka lagi efek judi ke perekonomian. Karena kemarin juga gue sempat ngobrol sama salah satu temen yang kebetulan memang kerja di sebutannya ya, bagian marketing, penjualan, disebut make up juga enggak, tapi salah satu kita sebut aja make up lah, ya kan? Yang baru beres pameran setelah sekali, 2 kali, 3 kali, sekitar 3 bulan ke belakang ini penjualannya ngedrop drastis. Dari yang biasanya pameran bisa dapat sekian, ini setengahnya aja kagak nyampe. Sekali, 2 kali, mungkin emang karena memang karena lagi sepi mikirnya kan ya, tapi setelah 3 bulan berjalan ternyata tidak juga ada perbaikan apa-apa. Dan dari situ kemarin sempat ngobrol bareng sama gua, dan di situ tiba-tiba gue kepikiran masalah si judi online ini ternyata ngefeknya sampai sejauh itu. Dimana yang duit masyarakat itu tidak terputar di perdagangan. Yang biasanya orang punya duit lebih mungkin dipakai buat jalan-jalan, pakai buat liburan, ya kan? Mungkin dipakai buat beli barang-barang yang dia mau, ya kan? Karena duitnya udah habis dipakai di judi online, akhirnya perputaran duitnya itu tidak berputar di perdagangan, yang bikin efeknya orang yang dagang makin sepi. Kayak misalnya kemarin sempat juga, mungkin ya ini cuman pola pikir gue pribadi, sempat ini nggak yang kemarin yang masalah di Tanah Abang sepi ya itu gara-gara marketplace online. Awalnya kan diduga dari sana gara-gara TikTok Shop ya kan, tapi sekarang gini, TikTok Shop itu baru nongol setahun ke belakang, ada nggak sih? Iya enggak, ini rame-ramenya tahun 2023 ini kok. Iya, gua nggak main TikTok soal, jadi gua nggak terlalu judi itu nilainya sudah fantastis, sudah dari tahun 2020. Itu dia, maksudnya mereka
bukan menyalahkan ya bahasanya, tapi lebih kayak menduga kalau gara-gara ada marketplace online akhirnya penjualan offline itu menjadi sepi ya kan. Tapi kan maksudnya marketplace lain dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah nongol. Iya, Sudah banyak. Marketplace toko hijau udah lama. Iya sih. Marketplace yang biru ada. Iya benar. Toko oranye apa merah? Oranye ya? Iya Ya kan? itu. Oranye juga udah ada gitu loh. Terus kenapa tiba-tiba si yang ini nongol baru-baru ini yang digugat gitu loh. Maksudnya mungkin memang kalau memang bener ada efeknya dan efeknya separah itu harusnya dari dulu udah kerasa. Ya kan? Tapi baru nongolnya tahun-tahun ini di mana yang mereka baru pada protes. Entah memang mereka aja yang diem-diem aja sekarang baru protes, gua nggak tahu. Atau memang ada faktor lain yang membuat orang-orang jadi malas belanja. Karena duitnya nggak ada. Ya itu bisa jadi. Nah sekarang gini aja. Orang katakanlah ini orang menengah ke bawah ya yang pendapatannya itu sehari itu 100.000 katakan. Yang 50.000 buat kebutuhan rumah, sisanya ya buat deposit. Ada loh itu banyak. Banyak. Nah ya jadi duit yang biasanya dibelanjakan, maksudnya bener-bener duit dipakai buat have fun lah ya. Maksudnya buat beli barang-barang yang dia mau, buat beli apa, buat jajan, buat ngapain. Malah sekarang masuknya ke deposit. Judi online ya kan. Yang fatalnya adalah kalau misalnya duitnya dipakai buat belanja, seenggaknya itu dari satu orang dapat gaji, ya kan? Dia beli barang ke entah mau beli di toko online ataupun mau beli di toko offline, terserah. Dia beli barang di toko, ya kan? Duit nanti duit di tokonya masih bisa dipakai buat apa namanya? Membiayai orang yang punya toko buat biaya gaji karyawannya ya kan, nanti si karyawannya juga bisa belanja lagi. Jadi maksudnya kalau duitnya dibelanjain itu bisa muter efeknya jauh gitu loh. Duitnya kalau didagangkan di perdagangan tuh duitnya muternya luas, sedangkan kalau misalnya dipakai buat judi online duitnya udah masuk depo ya kan, menang kagak malah duitnya masuk ke yang punya dah. Terus udah mah gitu yang punyanya di luar negeri, ya kan? Duitnya masuk ke kantong mereka dan perekonomian di kitanya malahan jadi nggak jalan. Itu efek, maksudnya ya terlepas itu benar atau enggak, itu benar-benar opini gue pribadi, gue mikir sendiri dan ya itu karena kayaknya masuk akal juga loh, maksudnya yang membuat perekonomian ini tahun ini agak sedikit kurang, dibilang efek dari COVID, udah nggak juga ya kan ya? Udah nggak juga, orang-orang udah pada bebas keluar kemana-mana, sudah tidak ada travel restriction lagi gitu. Sudah tidak ada lagi pembatasan, terus apa yang membuat orang-orang jadi malas belanja? Ya karena duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada kemana? Ya itu. Judi online. Nah, itu. Dan itu sangat bahaya karena itu. Gini mas, bikin candu, itu judi itu adiktif. Kalah penasaran, menang ketagihan gitu loh. Betul. Maka kalau tanya Pak Kiai itu yang menang judi itu orang yang berhenti berjudi. Gitu. Yang menang tuh yang stop. Yang stop, yang bisa stop itu yang menang. Gitu. Karena itu adiksi sangat candu sekali. Nah, oke, itu kan efek tadi udah dibahas tuh efek efek ke personalnya. Udah dibahas efek luasnya juga mengganggu juga perekonomian. Nah sekarang berarti bagaimana caranya untuk mencegah biar orang nggak nyebur ke sana? Kita harus saling gini mas. Pertama itu dari keluarga. Kita harus, kan keluarga itu hampir setiap hari ketemu. Kita harus saling mengawasi, saling mengontrol. Buat bapak-bapak, ibu-ibu kalau anaknya yang suka di kamar mainan HP, nah itu bisa dicek itu judi online atau apa itu kan. Main judi online atau malah jadi nonton? Itu bahaya. Gitu. Dua-duanya bahaya itu. Sosialisasi dari keluarga dulu, dari rumah, terus sosialisasi dari sekolahan, terus ke pergaulan luas sama teman, itu saling mengingatkan jangan judi bro, gini. Jangan judi man, teman, begitu. Masih mending duitnya dipakai buat beli kopi lah sono nongkrong daripada duitnya dipakai buat judi online. Kalau judi diblokir, situs judi diblokir itu akan muncul lagi yang baru, muncul lagi. Nah itu juga itu karena percuma kalau kalau diblokir itu percuma. Nah, harus itu dia karena kan
dia berbasisnya kan di situs ya, dimana yang situs kalau diblok bisa bikin lagi, maksudnya bahasa gampangnya ngeblokir satu situs bisa bikin lagi dengan domain berbeda, bisa bikin lagi dan itu susah ngebloknya. Dan itu juga kemarin juga sempat tuh pemerintah memang di satu sisi gue setuju memblok aplikasi permainan yang berbau-bau perjudian ya kan. Tapi setelah diselidiki bisa jadi gue salah ataupun benar. Tapi pada saat gue cek game yang diblokir sama pemerintah itu kemarin yang katanya perputaran duitnya per bulannya sampai 2 triliun gitu kan ya. Iya. Ternyata yang diblok itu adalah sebuah game yang terdaftar, sebuah aplikasi yang terdaftar. Di Play Store. Di Play Store ada, di Gila. App Store ada. Gila sih itu. Diblok ya kan. Udah bener-bener terang-terangan itu ya. Nah, tapi kan setelah gua menyelidiki sendiri nih. Ternyata di situ memang di dalamnya memang ada permainan yang mirip seperti judi, tapi tidak ada yang Nah, dari game tersebut gua berusaha narik garis kesimpulannya, perbedaannya main game sama judi di mana? Ya sama aja mas. Sekarang nggak usah permainan yang pakai koin chip itu ya. Sekarang gini aja. Katakanlah Mobile Legend atau Free Fire yang top up tapi nggak langsung dikasih skinnya pakai gacha dulu. Itu kayak judi, itu judi juga. Itu dia masalahnya, di mana yang garis pembeda antara kita bermain sama yang judi beneran tuh di mana? Itu. Ya kan? Gua nggak nyalain pemerintah untuk ngeblokir gamenya, tapi sepertinya kurang tepat di mana karena pada saat gua selidikin, gua cari tahu sendiri, ternyata di dalam gamenya tuh ada banyak permainannya. Nah, bukan cuma si judi doang. Iya, Dan itu. malah yang kena pertama kali si game tersebut karena perputaran duitnya cukup tinggi, ya kan? Kenapa? Terus di situ gue jadi berpikir gampang, di mana pemerintah nyari jalan gampang karena kalau aplikasi kan sudah terdaftar, siapa yang punya, siapa yang megang, developernya siapa, jauh lebih gampang untuk ditutup daripada berusaha nutup situsnya. Mungkin biar terlihat pemerintah bekerja dengan baik, yang ditutup aplikasinya. Situsnya kagak. Kan nih, nah akhirnya dari situ gue menarik sebuah kesimpulan yang mungkin gue salah, mungkin ada yang setuju, mungkin juga ada yang enggak, terserah. Perbedaannya antara bermain judi dengan bermain game yang mirip sama judi, kalau misalnya kita mau tarik garis lurus, semua yang kita pakai buat beli dan hasilnya juga tidak hasilnya gambling, kayak misalnya main game terus kita beli box ya kan, misalnya terus nanti kita bisa dapat barang bagus atau mungkin dapat barang yang sampah. Kalau misalnya itu juga disebut judi, berarti sekarang ada banyak game yang harusnya bang ditutup sekalian. Iya benar. Mobile Legends juga kena ditutup juga. Kan gini ya kan? Mas, judi itu yang membedakan itu ya, judi itu nggak tahu nanti keluarnya yang apa itu enggak, tapi probabilitas itu enggak. Jadi enggak beda sama spekulasi. Ini. Nah, perbedaannya ini harus diedukasi perbedaan spekulasi sama probabilitas ini tadi. Ya perjudian tersebut ya. Begitu. Keberuntungan sama spekulasi itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Kalau spekulasi jelasan ini. Seandainya mau jual bakso ya beli gerobaknya, sewa tempatnya yang strategis, nah itu spekulasi. Berspekulasi betul. Nah, kalau perjudian itu nggak pakai kayak gitu, entar tahun untung atau rugi nggak tahu. Ada perhitungannya, ada yang juga dua-duanya antara kita berdagang sama kita berjudi mirip-mirip lah ya. Ya mirip-mirip. Kita bermain dengan probabilitas, tapi kan beda sekali. Nah itu dia. Tadi, balik lagi ke yang tadi, perbedaannya antara main game biasa yang kita beli barang terus kita ngegacha sama main judi online itu, buat gue pribadi narik garis perbedaannya simple. Yang membuat perjudian yang membedakan itu bisa ditarik nggak duitnya? Ya banyak yang bisa. Nah,
yang main judi, kita masukin rupiah, ditarik lagi rupiah. Iya, bener. Itu masuknya perjudian. Sedangkan kalau misalnya kita main di game, duit rupiahnya kita beli buat beli koin ibaratnya. Iya, Kita pakai koinnya di dalam game. iya. Habis itu kita menghasilkan lebih, koinnya dijual lagi, dapat rupiah. Ya. Itu kayaknya buat gue pribadi nggak masuk perjudian. Karena kan banyak gitu loh. Kebetulan juga ada juga pembahasan di podcast sebelumnya tentang farming house. Bisa dicek di episode pertama. Itu kan kan berarti orang beli beli barang in game pakai duit asli, Iya. ya kan? Masalah di dalam gamenya mau sama dia mau diapain terserah. Iya. Habis itu kalau misalnya menguntungkan dijual lagi, jadi duit asli lagi. Bi- Tapi itu disebutnya tidak juga perjudian. Ya, Nah, itu bukan. di gamenya kemarin diblok sama pemerintah, gue nemuinnya itu di mana yang lu nggak masukin duit rupiah ke dalamnya, lu beli in-game currency pakai rupiah, sama lu dimainin di dalamnya, terserah tuh lu mau main apa, mau mulai dari main game yang simple sampai kayak ada game catur sama game mancing juga ada gitu loh. Dan malah game itu yang kena gitu loh. Malah game itu yang diblok. Lah, gini Mas. Karena orang itu ya pandai mengakali. Nah, memang di dalam sistem itu nggak ada rupiahnya, nggak pakai acara kirim-kirim rupiah, tapi kirim-kirim chip antar player itu kan bisa diperjualbelikan. Nah terus kalau misalnya kita memperjualbelikan in-game currency-nya, chipnya, Yang ya kan? salah itu orangnya, bukan gamenya itu. Nah, si gamenya kan tidak memfasilitasi untuk Jual beli. jual beli, ya kan? Tapi ada orang yang memanfaatkan sistem transaksi in-game dijadiin buat itu. jual beli. Tapi kan maksudnya balik lagi juga kalau misalnya sistem seperti itu dilarang, berarti kan juga setiap game yang memainkan transaksi barang in-game pakai rupiah harusnya juga tidak diperbolehkan dong. Iya sih. Nah, itu jadi kayak apa ya? Persepsi bukannya persepsi, pengertian judi setiap orang tuh beda-beda. Kalau buat gue pribadi ya tadi, kalau memang mau ditarik garis besar, mau ditarik garis lurus, setiap lu beli sesuatu yang tidak pasti, mau lu beli box di CSGO kayak atau mungkin lu beli skin yang digacha di Mobile Legends, pada saat lu beli dan lu nggak pasti bakal dapat barangnya, dibilang judi bisa Bisa lah. masih masuk. Kan ada orang yang seandainya dia top up itu 100.000 kata dapat skinnya. Ada yang top up sampai 1 juta belum dapat skin itu. Nah, itu kan juga masuk perjudian. Kalau Lah, iya. kalau misalkan mau dipukul rata ya udah semuanya kena sekalian. Kalau mau beli barang langsung fix, barang jadi, nggak ada yang namanya probabilitas. Jelas. Tapi kan sedangkan sekarang kan masih bingung nih, ya kan? Masih rancu nih. Akhirnya gue menarik kesimpulan kalau perbedaannya itu tadi. Perbedaan yang gampang itu apakah kita bisa narik duit rupiahnya atau enggak. Kalau di judi online kan kita masukin duit rupiah, kita main, ada hasilnya, kita tarik lagi dalam bentuk rupiah. Sedangkan kalau misalnya permainan yang mirip seperti perjudian itu kita beli in-game currency, kita pakai di dalam gamenya, menghasilkan, kita jual lagi ke orang lain dalam bentuk rupiah, baru rupiahnya masuk ke kita. Nah, Itu perbedaannya. iya. Kalau buat gue pribadi itu kalau buat gue pribadi perbedaan di situ karena apa ya? Bingung juga kalau misalnya mau menarik mau mengartikan perjudian tuh perbedaannya tuh di mana? Ya itu. Judi itu probabilitas. Kita enggak tahu nanti keluarnya apa, kita enggak tahu. Itu judi. Kalau spekulasi ya itu bukan judi. Jatuhnya kayak orang dagang berarti ya? Ya kalau ada orang yang bilang ada itu, maksudnya ya orang bilang gini, daripada usaha itu, mau usaha apa, mau dagang apa, modal 50 juta katanya, bisa untung bisa rugi, mending buat judi, juga bisa untung bisa rugi, tapi itu sangat beda jauh, begitu. Orang ini stereotipkan kalau wah bisnis itu ya sama saja judi, bisa untung bisa rugi kok.
Itu padahal beda. Kalau bisnis kan spekulasi. Ada Judi, hitungannya yang judi. jelas ya, dimana kalau berbisnis Jelas. tuh bisa dihitung. Jelas. Misalnya kita, kayak tadi aja contohnya, misalnya kita Jualan bakso. mau jualan bakso misalnya kan ya, gampangnya dah. Kan itu semuanya bisa dihitung mulai dari pertama kita modalnya dulu, ya kan? Modalnya kita pakai buat apa? Beli dulu gerobaknya, beli bahan bakunya. Lalu kan terus kita habis itu menentukan tempat di mana kita jualannya. Nah, itu spekulasi itu namanya. Kita berspekulasi di situ bakalan rame atau enggak. Nah, Ujung-ujungnya apa ya? Lebih ke kita sendiri yang menentukan hasilnya. nah ya kan? itu bener. Kita sendiri yang ngitung, kita sendiri yang apa? Kita sendiri yang meminimalisir Nah, meminimalisir resikonya. iya. Kita sedangkan kalau judi kan semuanya sudah diatur sama yang megang. Nah, itu Iya kan? itu saya boleh ngomong itu sorry ya, ini penipuan itu judi sebenarnya. Bahkan yang sepak bola yang katanya itu fair, ya ada pengaturan skor. Tetap aja ada ya yang Ada. ngatur ya. Nah, itu. Judi itu menurut saya itu penipuan. Jauhi judi. Ya pokoknya berarti dari obrolan yang kesono kesini dari tadi ini kita ngebahas masalah judi karena memang rumit juga sih ya kalau mau ngebahas judi itu bener-bener luas banget, gede banget dan efeknya juga ternyata cukup gede. Bukan cukup sih, emang gede banget buat perekonomian sekarang yang ternyata memang apa ya, diam-diam menghanyutkan, asik, diam-diam menghanyutkan. Memang dari zaman dulu juga udah ada, mungkin juga ada yang pernah dengar kayak judi-judi togel lah ya. Dari zaman jebot juga itu udah ada, tapi maksudnya Ada. tidak tidak semarak sekarang, tidak segampang sekarang. Dan judi itu kan sejarahnya itu di Indonesia itu kan dulu tahun berapa itu waktu gubernur di Jakarta doang yang melegalkan kasino itu. Sempat ada, aku juga sempat dengar dulu siapa ya, ada yang sempat Gubernur ngelegalin. Jakarta melegalkan itu. Dan itu juga mendapatkan dampak yang buruk karena yang main itu orang-orang miskin, anak-anak, nah itu bisa ngakses lah itu yang berdampak buruk di situ. Nah, balik lagi juga kayak yang tadi tuh. Perbedaannya orang kaya main judi buat have fun, Iya. orang miskin main judi dipakai buat nyari duit. Itu yang salah. Salah. Jadi kalau mau judi, kamu minimal kaya dulu lah. Kalau masih miskin jangan berjudi. Oke, berarti kita tarik kesimpulannya, ya kan? Yang kesimpulan pertama yang tadi. Kalau misalnya mau main judi, usahakan harus kaya dulu. Kalau mau main, tapi kita mengajar untuk tidak main judi sama sekali. Apapun yang berbau-bau perjudian, diusahakan hindarin. Iya, Ya. benar. Tapi kalau misalnya mau main judi, seenggaknya kaya dulu. Kalau gaji, Biar nggak nyusahin orang. kalau gaji masih UMR jangan judi lah. Jangan judi, udah. Kalau masih penghasilan masih mengharapkan dari orang lain seperti karyawan begitu, mending nggak usah berjudi. Mending jangan. Kalau kamu punya bisnis, kamu bos begitu, kamu habis omset hari ini habis buat judi, besok dapat omset lagi, no problem man. Nggak jadi masalah. Nggak masalah. Masih bisa makan. Masih bisa man. Iya. Pokoknya berarti jauhin judi lah ya. Jauhi judi, mendekat ke bakso. Jauhin judi mending dagang bakso berarti kalau gitu. Bakso ya gitu. Ketahuan udah. Jauhin judi. Jelas itu, kalau Mending nggak laku dagang bakso. dimakan sendiri. Iya, kalau nggak laku makan sendiri. Iya benar. Sengaja masih bisa makan ya kan. Kenyang kita kan. Masih kenyang. Bener itu. Betul. Oke, kayaknya cukup sampai sini dulu aja deh. Soalnya ini gede banget ini masalah perjudian, bisa ke sono bisa ke sini. Berarti tadi kan sudah kita bahas apa namanya efek perjudian buat ke diri sendiri, efek lebih gedenya ke sekitaran, lalu efek yang paling gedenya efek ke ekonomi Nah, itu. negara juga ngefek ya Efek kan. lah. Maka dari itu Indonesia resesi gara-gara judi online. Waduh, ndak lucu. konyol. lucu. Ya, berarti kita tutup dulu podcastnya. Sampai di sini aja. Ingat, jangan main judi, mending dagang bakso. Nah, kalau ndak laku dimakan sendiri. Pak. Betul, oke. Sip, gue Uve. Gua Wisto. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya berarti. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, ataupun mau berdiskusi, Komen, pasti kita jawab, komen aja. komen di bawah, ya kan.
See you on the next podcast.